Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Nimade Widyastuti. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel atau gen dalam suatu populasi dapat tetap stabil dan tetap berada pada keseimbangan dari satu generasi ke generasi lainnya dengan syarat jumlah populasi yang besar, perkawinan terjadi secara acak atau random, tidak terjadi mutasi maju ataupun mutasi balik, tidak ada seleksi, dan tidak ada migrasi. Namun jika kondisi ini tidak terjadi, maka dimungkinkan terjadinya perubahan alel atau gen dalam populasi tersebut yang berujung pada kondisi yang disebut sebagai evolusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi meliputi rekombinasi dan seleksi, mutasi, seleksi alam, perkawinan tak acak, migrasi, dan hanyutan genetik. Yang pertama adalah rekomendasi dan seleksi. Bagian paling penting dari mekanisme evolusi adalah adanya rekomendasi gen, dan rekomendasi gen ini bisa terjadi melalui perkawinan, sehingga reproduksi seksual menjadi faktor yang sangat penting dalam proses evolusi. Yang kedua adalah mutasi. Mutasi merupakan suatu bentuk perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Mutasi ini bisa terjadi pada semua organisme dan merupakan sumber dari adanya variasi hereditas. Ketika ada beberapa gen yang bermutasi, maka akan mengakibatkan terjadinya perubahan frekuensi gen. Mutasi menjadi bahan mentah evolusi karena untuk bisa bertahan dari seleksi alam, populasi harus memiliki variasi genetik yang tinggi. Dengan adanya mutasi, maka dapat terbentuk spesies baru yang adaptif, memiliki peningkatan daya fertilitas dan viabilitas serta daya lainnya dalam mempertahankan kehidupan. Faktor yang ketiga adalah seleksi alam. Seleksi alam terjadi dari perubahan suatu lingkungan. Perubahan inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan evolusi. Sebab ketika menghadapi perubahan, organisme mungkin akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemungkinan lain organisme tersebut tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru dan kemudian akan mati atau pindah ke daerah lain yang tidak mengalami perubahan lingkungan. Faktor selanjutnya adalah migrasi. Ketika individu meninggalkan populasi atau emigrasi, maka ia akan membawa alel keluar, begitupun sebaliknya. Hal ini yang kemudian berpotensi menghasilkan alel baru. Pergerakan alel antar populasi inilah yang disebut sebagai alel gen. Artinya migrasi menyebabkan terjadinya variasi sifat dalam populasi. Faktor yang kelima adalah perkawinan tidak acak. Perkawinan tidak acak adalah perkawinan yang terjadi dengan individu yang memiliki hubungan lebih dekat. Pasangan tidak acak ini menyebabkan distribusi alel yang tidak acak pada individu. Sebagai contoh, secara naluriah burung merak betina akan memilih merak jantan yang memiliki ekor besar dan indah. Begitupun manusia yang akan cenderung mengembangbiakan hewan atau tanaman yang bagus dan menguntungkan. Hanyutan genetika dapat terjadi pada populasi dengan jumlah individu yang beragam, namun memiliki efek yang lebih besar pada populasi yang berukuran lebih kecil. Hanyutan genetika dapat menyebabkan suatu evolusi dengan syarat perubahan alel dalam populasi tersebut menimbulkan sifat baru, sejumlah anggota populasi terpisah dengan populasi induk dan kawin hanya dengan anggota populasi baru, dan perubahan akibat hanyutan genetika ini diturunkan pada keturunan-keturunan selanjutnya. Sekian penjelasan dari video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.